di ladang dulu di ladang itu nyangkul gitu di pinggang ini sepertinya ada yang mengikuti gitu loh dulunya itu saya itu katanya ya dirasui barang makhluk halus gitu sudah banyak gitu yang mengikuti saya gitu katanya orang yang ngerti gitu tadi beneran itu kalau duduk berdiri gitu di pinggang ini terasa kemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini kita dimintai tolong oleh Ibu Supiah namanya. Beliau punya saudara di daerah pegunungan dan sangat tidak memungkinkan kerabat saudaranya untuk datang ke rumah kita karena kondisinya sudah sakit parah. Maka dari itu kita setim memutuskan untuk sowan ke rumah saudara dari Ibu Supiah. Ya, kalau boleh tahu sakitnya gimana ya, Bu ya? Sakitnya parah, nggak bisa apa-apa. Ya, kalau menurut keterangan dari Ibu memang sakitnya sudah parah dan ketambahan itu rumahnya di daerah pegunungan. Jadi tidak memungkinkan untuk datang ke rumah kita. Maka dari itu monggo bareng-bareng minta doa restu panjenengan semua agar bisa menolong kerabat saudara dari Ibu Supiah ini. Terima kasih. Nggih, pertama-tama niki kalih Bapak sinten? Kula Bapak Supriyono. Oh, umure pinten Bapake? Sekawan 9. Oh, 49. Nggih. Ngaten Pak, niki mau kan kula teng mriki amargi disuni tulung Ibu Supiah menyatakan bahwasanya Bapak niki sakit parah dan nggak bisa bergerak sama sekali dulunya. Lalu mungkin Bapak bisa cerita Pak, dulunya itu sakit apa, terus sudah dibawa kemana aja gitu Pak? Ya dulu ya sakit itu sudah saya bawa ke rumah sakit itu 2 kali. Tapi ya bisa tapi kadang masih kumat gitu loh. Masih kadang ada keluhan-keluhan gitu. Sering kumat-kumatan gitu loh. Terus kalau boleh tahu yang dulu awalnya tadi sudah sempat cerita Pak sama ibunya di dalam bahwasanya Bapak waktu pembangunan pabrik pernah sakit kena-kenaan itu gimana Pak ceritanya? Saya dulu ya waktu di ladang dulu di ladang itu nyangkul gitu di pinggang ini sepertinya ada yang mengikuti gitu loh dulunya itu pinggang sakit gitu kayak rasanya kayak mau putus gitu loh. So ya saya nganu obat napa mawon pun mboten enten asale. Kalau sekarang masih terasa Kak gitu Pak? Nggih di pinggang itu nih masih terasa. Kadang kuwemeng. Tapi mohon maaf Pak, kayak sudah dibawa ke orang pintar, orang bisa dan sebagainya, sudah dulunya? Ya, dulu ya sudah. Sudah itu saya itu katanya ya dirasui barang makhluk halus gitu. Sudah banyak gitu yang mengikuti saya gitu. Katanya orang yang ngerti gitu. Udah. Ini tapi udah ke rumah sakit, ke dokter juga udah. Tapi perubahannya mungkin karena memang itu bukan medis gitu Pak ya. Tapi Bapak sendiri yakin sembuh ya Pak ya? Iya. Harus yakin. Permisi Pak. Yang paling diluhkan yang bagian mana Pak? Yang sini. Coba Pak. Ini waktu sakit itu ya saya carikan susuk gitu biar sembuh gitu. Tapi ya tetap aja gitu. Iya. Yang kan sakit itu kan bagaimana supaya cepat sembuh. Iya, benar Pak. Iya. Kalau seperti ini yang Bapak rasakan apa Pak?
Itu ya kenyang gitu. Renyang-renyang. Iya, Sakit apa enggak? enggak. Ini kumatnya itu waktu jam tertentu atau pas gimana, Pak? Tidak bisa ditentukan. Kadang siang, kadang malam gitu. Itu habis aktivitas apa gitu apa gimana? Ya enggak, kadang ya waktu cangkruan, jantungan gitu, malam-malam itu kedinginan ngerok gitu. Kalau ngerok yang paling terasa sini, Pak. Iya, iya di pinggang situ. Oh, terasa kemeng terus serap gitu, akhirnya langsung ngerok gitu. Ada kerasukan angin itu akhirnya ngerok. Aku butuh air. Gini tuh sakit mana, Pak? Sini enggak? Ini sakit mana? Enggak. Udah, coba kalau gini buat berdiri coba, Pak. Sakit apa enggak? Kalau buat berdiri gini, di sini tuh rasanya kayak nyengkal, muweng gitu. Kalau ini tadi Bapak berdiri gimana rasanya? Ya enggak terasa kemeng. Isi ya, Pak. Sampun Cobi berdiri dulu. Terus rasanya gimana? Dengan yang tadi belum kami kesini belum dibantu, sekarang gimana? Ya, sudah ringan gitu. Dulunya kan tiap anu di pinggang ini tetap terasa kemeng gitu. Terus kalau sekarang gimana, Pak? Enggak terasa ini udah. Beneran loh, Pak, ini? Iya. Ini jangan-jangan gara-gara di syuting lalu bilangnya benar. Enggak terasa kemeng. Kalau buat jalan, Pak, coba tak lihat dulu buat jalan. Nah, udah. Gimana, Pak? Udah enteng itu. Tadi beneran itu. Kalau duduk berdiri gitu di pinggang ini terasa kemeng. Ini sudah. Coba duduk lagi terus berdiri lagi sekali lagi, Pak. Nah, udah enggak. Beneran ini, Pak, ya? Iya, benar. Ini takutnya gara-gara kita masukkan video lalu Bapak bilang beneran. Enggak terasa kemeng. Kalau tadi kemeng memang di sini ini. Dah, coba Bapak buat berdiri. Yang manjur gimana? Ya, udah mending juga. Ini beneran loh, Pak. Ini enggak sulapan loh.
enggak, memang loh. Di sini ini loh Mas yang terasa sakit deh. Kalau apa naik sepeda gitu, kalau lama di sini itu sakit. Terus sekarang coba digerayai, yang dicari yang sakit mana? Loh, ini sudah kempes. Tadinya saya pegang gitu, ini masih terasa nelenjar gitu. Oh. Ini ya sudah mending agak-agak kempes gitu loh. Terus yang masih sakit yang mana yang mungkin bisa kami bantu? Udah, coba dicari lagi. Rasa sakit gitu. Terus sekarang gimana Pak? Ini sudah mending. Loh. Kalau bagian pinggangnya gimana Pak? Pinggangnya sudah enak rasanya. Beneran loh Pak ya ini? Loh nggih. Loh nggih, beneran. Mboten nganu saestu ngono. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin dibawa ke, mohon maaf, ke orang lain dan sebagainya juga kayak gini, langsung enak gini atau gimana Pak? Ya cuma berkurang gitu, enggak. Ini kan termasuk langsung gitu loh. Kan biasa kan cuma berkurang. Besoknya lagi berkurang gitu kan, enggak langsung. Mungkin gini Pak, bukan berarti yang orang sebelumnya itu nggak bisa, enggak. Mungkin mereka sudah berjuang mati-matian. Iya, terus saya cuma katanya, 1% gitu loh. Mereka sudah 99%, saya kurang 1% gitu loh. Jadi katakanlah Bapak saat ini sembuh dan bisa hilang penyakitnya, itu semua karena Gusti Allah Pak. Bukan saya lah. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, jadi Bapak ini memang pure non medis, dimana Bapak ini itu awal mula kena di saat berladang ya Pak. Berladang di daerah ladang ataupun hutan yang dibangun pabrik. Jadi Bapak ini mungkin tanpa sengaja, kita juga tidak tahu entah dia memotong, menebas ataupun menginjak sesuatu yang nggak terlihat. Namanya juga kita hidup di Jawa, dan saya rasa semua juga ada di setiap daerah. Bahasanya kita kalau masuk daerah tertentu memang harus permisi, tapi kita juga kadang lalai karena kita fokus untuk mencari umpan untuk hewan ternak. Jadi dalam video ini saya sampaikan, dimanapun kita berada, kapanpun kita di situ, kita harus permisi dulu. Bukan berarti kita melawan ataupun kita menginjak-injak yang tak terlihat, enggak, tapi kita harus permisi dulu. Kula nuwun kalau orang Jawa. Semoga video ini dapat menginspirasi dan menambah ilmu wawasan untuk semuanya. Matur suwun.